Setiap langkah membawa cerita. Di balik setiap jejak tersimpan keberanian untuk menantang batas diri. Nusantara ini begitu luas, liar, beraneka ragam bahasa dan budaya, serta keindahan alam yang sangat cantik. Disitulah saya memutuskan untuk melangkah. Bukan untuk mencari ketenaran, bukan juga sekedar perjalanan biasa, melainkan melawan rasa takut, mencari teman baru, serta belajar makna arti dari sebuah kehidupan. Merasakan denyut kehidupan di titik paling rendah, di mana logika berhenti dan instinglah yang memimpin. Halo cuy, petualangan kali ini saya akan mendaki Gunung Rinjani dengan perjalanan darat. Bagi kalian yang masih bingung transportasi perjalanan dan berapa sih biayanya, saya rasa jika dimasukkan di video ini akan terlalu lama. Jika kalian mau, nanti saya buatkan video khusus perjalanan. Ketik di kolom komentar ya. Perjalanan diawali dari padatnya kota Bandung menuju kota Surabaya. Trip kali ini saya sendiri. Sempat banyak ketakutan dan kekhawatiran, tapi saya putuskan untuk berani. Saya naik kereta dari Bandung menuju Surabaya dengan kereta api Mutiara Selatan. Perjalanan kurang lebih memakan waktu 10 jam. Karena perjalanan di malam hari, saya manfaatkan untuk tidur. Setelah sampai di Surabaya, saya langsung menitipkan barang bawaan saya ke jasa penitipan yang berada di stasiun Gubeng. Jadi kita sudah sampai di stasiun Gubeng pada pukul 6.45 tadi. Berhubungan dengan jadwal kapal kita nanti jam 11 malam, ya kita jalan-jalan dulu di Surabaya. Jujur saja saya bingung selama di Surabaya. Gak tahu arah mau main kemana, tapi dipikir-pikir daripada nunggu di stasiun seharian, seenggaknya cari angin di daerah Surabaya. Hari ini kita sudah main seharian di Surabaya. Lanjut lagi kita untuk nyebrang ke Pulau Lombok menggunakan kapal DLN. Setelah puas main seharian, saya balik ke stasiun untuk mengambil barang lalu melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan. Gugup, pertama kali saya naik kapal laut dengan pelayaran hampir 24 jam. Saya gak tahu, termasuk orang yang mabuk laut atau tidak. Mudah-mudahan sih tidak. Setelah sampai di pelabuhan, saya lihat informasi. Ternyata kapal yang saya akan naiki delay sekitar 2 jam. Yang awalnya berangkat pada jam 11 malam menjadi jam 1 dini hari. Jam setengah 11 malam, akhirnya kita sudah diperbolehkan menaiki kapal. Di dalam kapal kita tidur di atas ranjang seukuran matras. Ya walaupun sempit, tapi ini cukup empuk kok untuk tidur. Keesokan harinya mata saya dimanjakan dengan luasnya hamparan serta birunya lautan. Masya Allah, indah banget. Tapi sisi lain saya sempat takut, karena kalau kapalnya tenggelam saya harus renang kemana? Jauh dari mana-mana. Ya mudah-mudahan gak kenapa-napa. Selama di kapal, saya sempat ngobrol dengan penumpang yang lain, entah sekadar saling berbagi informasi ataupun bercanda ria. Sore harinya saya berkenalan dengan pendaki asal Jakarta. Kenalin, namanya Rizal. Saya kira dia rombongan, ternyata dia juga sendiri, sama seperti saya. Awalnya dia akan mendaki bersama kawannya yang di Lombok. Singkat cerita, temannya itu tidak bisa ikut mendaki, sehingga saya ajak mendaki bareng. Selagi bisa bersama, kenapa harus sendiri bukan? Hitung-hitung supaya bisa patungan dalam pendakian, biar nggak terlalu banyak pengeluaran. Tak terasa waktu sudah mendekati adzan maghrib. Saya memutuskan untuk naik ke atas kapal untuk melihat sunset. Ternyata sunset di tengah samudera lautan
Tidak kalah cantiknya dengan sunset di atas awan. Subhanallah. Malamnya saya merencanakan perjalanan bersama Rijal terkait rencana pendakiannya seperti apa, lalu dilanjutkan dengan istirahat. Ini adalah adanya Zawin Nur. Berat. Penerus Zawin Nur. Gimana kata-kata hari ini? Hidup itu indah, jalani aja, syukuri dan lanjutkan. Walaupun kandas. Walaupun naik kandas. Langsung kita Jam 3.30 WTA kita baru sampai di dermaga pelabuhan Lember. Kapal sudah bersandar di pelabuhan Lombok. Kita pun turun dan langsung menuju ke jalan keluar karena kawan Rijal yang di Lombok akan menjemput dan mengantarkan kita ke base camp Sembalun. Yang mana penjemputan ini di luar rencana saya. Yang awalnya setelah sampai di pelabuhan saya akan naik kereta ke Mataram, lalu dilanjutkan naik Damri dari Mataram ke Sembalun. Di sini saya menemukan anak terlantar. Orang Jakarta yang terlantar. Bapak mau kemana bapak? Udah pinggir jalan bapak. Tahu ini gue nih. Terlantar Lombok bro. Ini kan sekali. Goblok. Leguk ya. Liatin pembeli jalannya. Langsung pakai sambil itu minta pakai plastik gitu. Kasihan. Tolong. Buat Bang Cina. Waduh bukannya buka baru bangun tidur aja. Tidak begitu lama, akhirnya teman Mas Rijal pun sampai. Mereka bernama Mas Rizky dan Mas Toha. Di perjalanan kami mengobrol seputar pendakian Gunung Rinjani. Di tengah asiknya pembicaraan, saya diajak untuk mampir melihat keindahan alam Bukit Merese yang membuat saya kagum dengan kecantikan Pulau Lombok. Indah dilihat dari segala sisi. Di bukit ini kita bisa melihat juga sirkuit Mandalika. Begitu luas dan megah. Selain Bukit Merese, saya juga diajak mampir ke Pusuk Sembalun. Lagi-lagi membuat saya takjub dengan kecantikan bumi pertiwi ini. Perjalanan yang saya tempuh rasanya tidak sia-sia. Tidak sabar rasanya ingin mendaki. Kejutan apa lagi sih yang akan diterima nanti? Jadi penasaran deh. Di perjalanan kita mampir dulu untuk membeli logistik tambahan. Sekedar informasi, logistik utama kami sudah disiapkan porter. Jadi kita cuma perlu bawa tambahan logistik untuk camilan pribadi selama pendakian. Sekaligus mampir untuk membuat surat keterangan sehat. Karena jika besok pagi sebelum registrasi saya malas, pasti antriannya sangat panjang. Mau kemana Pak? Bapak sehat? Bapak sehat? Alhamdulillah. Oh sehat. Iya. Nanti kalau gasar disuntik ya Pak? Masuk. Setelah membeli logistik dan membuat surat keterangan sehat, saya langsung menuju base camp. Kali ini saya tinggal di base camp Kedai Pendaki. Sesampainya di base camp, kita disambut oleh Bang Bobby, Bang Riki, serta Bang Dani. Bercerita sekaligus saya mendapatkan banyak ilmu, belajar dari pengalaman mereka yang hebat. Malam harinya kita packing barang dan tentunya packing logistik, karena Gunung Rinjani ini sudah menetapkan sistem zero waste. Jadi kita wadahi ulang makanan ke tempat yang bisa digunakan ulang, seperti Mika, Tupperware, dan lain-lain. Halo cuy, Assalamualaikum. Pada video kali ini rencana saya akan mengajak kalian untuk mendaki Gunung Rinjani.
Kemarin siang tepatnya saya sudah sampai di base campnya Kedai Pendaki yang belakang saya. Kedai Pendaki, rencana hari ini saya naik, dan itu pemandangan Gunung Rinjani di pagi hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah cerah, dan mudah-mudahan kedepannya juga cerah selama 3 hari ke depan. Dan ini pemandangan yang ada di base camp Kedai Pendaki. Itu ada bukit-bukit, ada sunrise. Ini untuk base campnya. Mungkin saya cari sarapan dulu dan cari makanan buat bawa nanti ke atas. Ya itu membuat memperlengkap logistik. Oh iya, tadi saya sempat sewa porter kemarin, dan ternyata porternya masih gunung, belum bisa turun karena masih ya melayani tamu yang lain. Jadi ada yang menggantikan untuk porter kita nanti, dan yang koordinasi porter yang lama ya. Oke, kita ke resort dulu, kita nyari makanan. Nah ini ibunya nih lagi maskeran. Menjaga kecantikan. Ibunya aja menjaga kecantikan, apalagi makanannya asli. Ini ninggalin saya nih makan sendiri ini. Kacau. Belum bangun jam 3 belum bangun. Beres membeli bekal, kita pun kembali ke base camp. Dan di base camp bertemu dengan 2 sejoli asal Jawa juga. Jadi kita nambah lagi kenalan nih. Orang Bogor sama orang mana itu tadi? Orang mana? Kebumi. Sangarana. Amar. Iya. Alpat. Mandro buka. Robi. Allah. Setelah sarapan pagi di base camp, saya pun mengajak 2 sejoli ini untuk join dalam pendakian. Tapi sayangnya mereka turun lewat Sembalun lagi. Sedangkan saya dan Rijal itu lintas jalur, turun ke jalur Torean. Tapi tidak masalah, yang penting naiknya sama-sama. Pendakian kali ini kita ditemani oleh Pak Irwan, porter kali kita ya. Yang masih ganteng, masih muda. Jadi oke lah, tenaganya tidak bisa diragukan. Dan ini bapak kita yang ngejemput dari Sinar ya Pak? Iya. Jemput untuk mengantarkan kita ke kandang sapi. Nanti untuk kontak person Mas Irwan, kalau enggak bapak ini nanti saya cantumkan di deskripsi. Pakai outfit ya outfit pendaki lah zaman lama, tapi gak masalah karena kita bukan tektok kali ini, camping. Mudah-mudahan cerah, lancar, dan bisa pulang ke Bandung lagi dengan lancar, sehat. Setelah kami siap, kami menaiki pick up menuju resort Sembalun untuk melakukan check-in pendakian. Oke, jadi sebelum kita check-in untuk registrasi itu kita dicek dulu barang-barangnya, semua perlengkapannya seperti botol air, makanan, beras, dan lain-lain itu harus di packing ulang menggunakan mika atau yang wadah-wadahan tupperware seperti itu. Setelah itu kita dinyatakan udah lulus, terbebas dari sampah, ya udah tercatat lah intinya mah, baru kita lakukan registrasi ke loketnya. Ya agak ribet sih, cuman ya bagus juga untuk mengurangi sampah yang ada di Gunung Rinjani. Barang-barang yang belum dirempil kayak saus, bumbu racik, sosis, dan barang-barang yang nggak diboleh dibawa, botol kaca, sampo, sabun mandi. Itu sih yang penting, mengurangi potensi sampah di atas. Kalau untuk jas hujan sekali pakai masih boleh kah? Atau boleh, enggak? Masih boleh. Tapi harus dibawa balik lagi sampahnya. Soalnya nanti pas check out, nanti list sampah yang pas check in ini diperiksa lagi sama petugasnya. Oke, makasih Bang. Ya, Dua. Jadi dengar gak Bapak Zawin KW? Langsung apa ini? Kita cek semua. Oh iya teman-teman, awalnya kita mau naik lewat kandang sapi, terus naik ojek ke pos 2. Tapi pas registrasi kita mengubah rute jadi lewat Bukit Telu, lanjut jalan ke pos 2. Yang awalnya kita mau malas-malasan naik ojek, tapi dipikir-pikir lagi, mending olahraga aja lah, kita jalan kaki menuju pos 2. Sayang uangnya bisa buat jajan.
Sorry, kita masih pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengawali kegiatan pendakian ke Gunung Rinjani, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan, serta diberikan kemudahan serta cuaca yang mendukung. Selama 3 hari ke depan, mudah-mudahan lancar dan kita bisa selamat kembali pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat tanpa ada kerugian material ataupun personel. Udah itu, mari kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Rinjani Bukit 3. Oke teman-teman, jam 9 lebih 10 menit kita mulai trekking dari Bukit 3 atau bahasa sininya Bukit Telu. Mudah-mudahan ya lancar ke depannya. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk badai. Tapi walaupun emang badai, itu tetap gak bisa dipungkiri karena kita di sini berkunjung, bertamu, sedangkan alam tidak bisa diprediksi atau kita atur. Perjalanan estimasi dari Bukit Telu ini menuju pos 2, tadi tanya ke porter sekitar 2 jam. Ya, kita lihat sih kon, karena fisik orang beda-beda, dan kita santai juga sih. Ya. Tapi kalau mau balap lari ayo. Duluan. Paru-paru nanti ngap. Ayo. Ayo bang. Lihat apa bang? Muter dulu ya. Rinjani. Di belakangnya ada perbukitan nih. Jadi Bukit Telu ini ada di sebelah kirinya jalur pendakian via Kandang Sapi. Tadi kita lewat sana, naik, turun, kita turun, bawah, sana, baru kita bergabung dengan jalur pendakian dari Kandang Sapi. Dari sebelah sana. Sepanjang jalan banyak tai sapi. Coba injak tainya. Banyak sekali tai sapi di sini. Terus juga banyak lalu lalang ojek ya, dari pos Kandang Sapi ataupun dari ojek tadi yang Bukit Telu yang antar jemput penumpang menuju pos 2. Tapi di lain itu masih banyak juga sih pendaki yang jalan kaki seperti kita ini. Bukannya kami nggak mampu buat naik ojek, tapi pengen menikmati suasana Rinjani. Kan jarang-jarang nih ke Rinjani. Terus pertama kali juga ke Rinjani, jadi menikmati dulu lah. Terus senangnya kita nikmati. Yang kalau ojek kan sering tuh naik gunung di Jawa-Jawa. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeat
Jam 9.49 sampai di pos 1. Ada 2 shelter buat berteduh. Dan untuk jalur selanjutnya ke pos 2 lewat sana. Cuaca Rinjani saat ini sedang mendung. Bagaimana Bapak jalurnya? Gila, padang pasir. Padang masyar. Padang masyar. Berdebu, Bro. Sampai paru-paru ya. Jadi sekedar informasi, tracking dari tadi sih, dari awal start dari kandang sapi lagi. Bukit Telur tuh kita harus pakai bab karena debunya banyak sekali. Terus semoga kalian harus pakai lengan panjang. Kenapa? Panasnya gak kerasa karena angin, tapi bikin kalian kulitnya kering kelontang. Meletek mana? Mekar. Makanya itu saya double pakai sunscreen, pakai bab juga, topi juga, biar tidak meletek kulit muka saya. Istirahat dulu mungkin sekitar 10 menit atau 20 menit, santai aja. Jam 10:02 kita lanjutkan perjalanan lagi menuju pos 2. Wah, sudah mulai berkabut. Seenggaknya kita tidak kepanasan. Coba lihat. Ini tuh ada tai sapi, tapi sapinya kagak ada, bingung saya mah. Tayangnya Iya. Aneh, gimana cara sapi di sini? Gak ada dari tadi masalahnya. curiga sapinya udah jadi sapi kurban. Can you give me some words from my birthday? Tai katanya. Alright. What is your name, my name? Mentang-mentang ada sinyal ya. Ada 3G. Oke, ini masih perjalanan menuju pos 2. Dan itu pos 2 yang di atas tuh. Yang kecil itu. Wah, kalau dilihat mah emang deket sih, cuman pikir-pikir jauh juga deh jalannya. Soalnya kita naik turun deh. Turun, naik, turun, naik lagi sana. Ini apa yang ikonik ya? Semen arung jeram nih. Bagus gak sih? Pendaki WNA warga negara asing, dan faktanya mereka pada kuat, bro. Napas mereka tidak napas jarum. Tapi wajar sih, mereka nggak bawa carrier, semi carrier mereka ada epic. Iya cow, dia naik gini. Reporter terbaik ini. Iya, kebalik lu mah. Ada yang putus kah? Sponsornya mana sponsor? Zero Trace. Mantap ya. Terus capek apa sih? Capek. Terus mau kejar, tapi dilupakan sama dia. Anjay, Iya. keren. Gak usah banyak ngomong lu. Kata hari ini. Kata-kata harinya itu. Apa kata hari ini? Lelahku ke Rinjani tidak melebihi lelahku berjuang Sendiri. tepuk sebelah tangan ini. Masuk Pak Eko. Penampakan penyebar pupuk di sepanjang jalan pendakian. Dan itu pos 2, sebentar lagi sampai pos 2. Nah, sebentar lagi. Ojek gitu. Mantap itu. Motornya motor apa itu? Bebek. Kata-kata hari ini masih malah kabur. Pitas likil jibal sana'rifu man huwa adun wa man huwa sahibun li annal jibal la tu'allimuna anzawil wajhaini. Anjay. Yang artinya Woi, artinya woi. Kita mendaki gunung, kita akan mengetahui siapa teman sejati kita dan siapa musuh kita. Karena gunung tidak mengajarkan kita zawil wajhaini, 2 muka. Asik. Ini adalah pos ojek perbatasan antara pos 2. Ojek banyak sekali. Ini 34. Kita berangkat.
Ntar ditendang kocak udah. Bang. Wah. Ada 2 unit monkey, 2 unit sedang bermalas-malasan di atas batu. Coy. Banyak juga ya ternyata, baru lihat di atas pohon banyak juga itu. Lagi bercandar ya. Halo. Mau kemana bro? Sombong banget gak bilang permisi. Jam 10.41 kita sampai di pos 2. Blur ya. Pos 2. Di sini ada pos pengecekan, ada yang jual kacamata, warung, dan beberapa gazebo untuk istirahat. Dan di sini banyak WNA juga. Dan ada porter-porter yang sedang masak-masak di belakang tuh. Di bawah. Kok jajan gak ajak-ajak sih? Bukan ngajak-ngajak, nanya dulu. Oh, nanya dulu. Sopan ya, ngajak-ngajak ya. Iya. Pengen jajan sendiri gitu. Jajan sendiri nih. Oh. This is 10,000. Semangka 1 Bu. This is 5,000. Cicip dulu semangatnya, cicip. Nah, kita bareng-bareng. Seger gak? Gede, Cok. Seger gak? Manis. Semanis apa? Semanis, nggak bakal tahu. Di Anda jadi boleh ditakon Arifan. Oh. Semanis kata-kata mantan gak? Enggak. Kerjaan nih di pos 2 kayaknya nggak lengkap deh kalau gak jajan semangka si ibu ini. Kita coba dulu. Emang manis sih, tapi gak semanis kata-kata dia yang telah pergi. Duluan bang. Enak sih. Enak. Coba dong. Semangka. Tapi gede terus. Hah? Dibanding kuning deh. Jam 11:11 kita berangkat menuju pos 3. Dan sedikit agak panas lagi. Oh ya teman-teman, tadi di pos 2 ada warung sih, dan semangkanya segar, rekomendasi kalau buat beli. Cuman 5 ribuan. Di pos 2 juga rata-rata khususnya untuk hari ini yang naik rata-rata WNA sih ya, kebanyakan. Yang lokal malah kita yang lokal gak ketemu ya. No, Jadi minoritas gitu. not us but you. Serasa kita naik di luar negeri ini. Ya. Kita bukan naik Rinjani tapi naik Ada musiknya. Rinjani emang indah dari segala segi, termasuk itu. Ya bang, Ayo, semangat bang. semangat, kuat-kuat barangnya banyak sekali. Langsung bang. Semangat bang, ayo bang. Ayo. Namanya. minta pun ada
Jadi Bapak ini apa alasannya suka mendaki? Karena kita harus mensyukuri dan menikmati apa yang telah Allah berikan. Masya Allah, tadabbur alam kah? Ya, tadabbur alam tepatnya. Jadi untuk Bapak nih ada kata-kata untuk buat ya? Oh, nice. First time Ya. First time. Yes. I'm fucked. Oh, it's really hard. What do you think? What do you think about Rinjani, Mister? It's really nice, really beautiful, but for me it's really hard. Yes. Yeah. Are you want to bake again? No. Sepoi-sepoi angin kabut enak sekali. Wah, Segar sekali. segar banget bro. Menikmati jurang yang sangat dalam. Monyet. Makan. Aing mau makan tali rapi ya dia, makan sampah. Oh, di sana. Jam 12.13 sampai di camping area pos 3. Sebelah ada warung dan ada shelter. Sampai Pak. Alhamdulillah. Jam 12.53 kita lanjut lagi perjalanan menuju Pelawangan. Wow, gas guys. Enak ini. Lah, kok berhenti? Kalian kamu, hai. Halo. Ayo bang. Ya. Bapak itu kenapa lama sekali bapak itu? Zawin, kawe. Apa ini ya? Ngelawak dulu lah, ngelawak. Jangan henti hanya karena kau lelah. Terus? Jalan terus walaupun perlahan. Anjay. Cuaca sudah mulai kabut dan rintihan tetes demi tetes hujan sudah mulai turun ke bumi.
tanah. Mudah-mudahan sampai di Pelawangan sebelum hujan besar turun. Jalurnya tanjakannya mantap bro, berdebu, angin, kabut, panas bercampur aduk, jadi semuanya terasa ya. Avatar anginnya tidak bisa dikoordinasikan ini. Mantap. Jam 2:07 sampai di pos 4 Cemarasiu, dan di atas sana adalah Pelawangan. Isi amunisi perut dulu ya sebelum nanjak habis-habisan. Mantap. Apa ini? Kacang. Tes kriuk. Anjay. Jam 2:23 kita berangkat lagi menuju ke Pelawangan bersama rencang-rencang yang ada di depan. Mantap bro. Cuaca udah mulai gerimis, mau hujan. Mudah-mudahan cuma gerimis aja, jangan gede. Amin. Mantap sih, gila. Mantap. Tanah kering, berdebu, dan tanjakannya ini. Di bawah. Mantap. Paling bener sih pakai babs ya, biar gak terlalu banyak ngirup debu yang kering. Sesek soalnya. Sepertinya hujan sudah mulai mendekat. Itu awan-awan sudah mulai naik, dan itu adalah kabut tebal sampai atas. Hujan gak ya? Sudah mulai hujan. Persiapkan mantel kalian. Hujan cuy. Kelihatan gak sih hujan? Hujannya semakin lama semakin deras, tapi pemandangannya Masya Allah, keren, luar biasa. Mau hujan mau panas, tetap Rinjani memberikan penampilan yang paling tercantik yang saya takjub kepadanya. Tentunya ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah, indah banget cu, sumpah. Akhirnya aku tahu selama ini ujung dari pelangi itu apa.
Jam 4.24 sampai di Pelawangan Sembalun, lebih tepatnya Pelawangan 1. Ini Pelawangan Sembalun. Puncaknya di atas sana sedang berkabut, mudah-mudahan nanti cerah. Bisa teks video. Selamat datang di Pelawangan 1, Bapak. Sekarang hujan, beres-beres barang langsung dimasakin Umi sama Bang Irwan. Makasih Bang Irwan. Pada saat makan, lagi-lagi hujan turun. Kabut pun lalu lalang karena terhembus oleh angin. Saya tidak berharap banyak untuk mendapatkan sunset. Tapi kemudian keajaiban pun datang. Seolah Rinjani ingin pamer kecantikan yang dia miliki.